Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat siang juga. Jumpa lagi dengan Sylvia Proling. Kali ini aku akan membahas atau memberitahukan kepada teman-temanku yang bertanya. Ini ada kasus yang sedang viral guys ya, yang TKW 1 hari baru sampai ke Hong Kong, dipulangkan ke Indonesia, dipulangkan ke PT lagi. Aku tidak akan membahas itu karena nggak maulah ada yang ranahnya yang menyelesaikan itu semuanya. Kalau aku kan hanya TKW biasa, aku nggak mau mengomentari itu. Sekarang lagi gonjang-ganjing di dunia maya, di Facebook, di YouTube, dan dimanapun itu kan sekarang banyak yang pro dan kontra. Pokoknya di sanalah aku hanya lihat saja. Aku tidak akan bahas itu ya. Aku sekarang mau membahas tentang pertanyaan yang temen-temenku tanya sama aku. Ini temenku kan banyak yang di Indonesia, yang rekan-rekan kerjaku dulu di Indonesia dan tetangga-tetanggaku, juga saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Karena dia itu lihat video yang viral itu, dengar, jadi muncullah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ya, yang ditanyakan, apakah Hong Kong sejahat itu? Apakah agen di Hong Kong seperti itu? Apakah agen Hong Kong itu sangat kejam, sangat jahat seperti itu? Dan apakah kalau TKW punya salah tidak bisa dimaafkan? Apakah sefatal itu? Pokoknya banyaklah bermacam-macam pertanyaan. Jadi aku sekarang mau sharing, mau ngasih tahu tentang pengalaman aku dan gimana kalau jadi orang, apalagi ini TKW yang numpang di negara orang, gimana saja gitu ya. Kan di sini tuh, di luar negeri tuh, di negara orang, di sesuatu yang menimpa kita itu tergantung orangnya sendiri, bagaimana menyikapi dan bagaimana selayaknya tingkah laku di negara orang. Ini ya menurutku, pandangan pribadiku. Kalau TKW di negara orang, kan kita kerja di negara orang, kita kan tujuannya ingin kerja ke negara orang itu ingin memperbaiki ekonomi. Dan kita sebelum terbang ke negara orang, ini khusus Hong Kong, Taiwan, maksudnya yang sekolah dulu yang di PT, itu di PT itu diajarkan bermacam-macam. Kayak pemula kan awalnya tuh tidak tahu apa-apa. Dari rumah berangkat ke PT itu, nyampe ke PT itu kita tidak tahu apa-apa. Apalagi yang tidak punya pengalaman. Etika dalam berbicara, etika menghadapi seseorang, etika bekerjalah, itu kita tidak tahu. Makanya TKW itu harus sekolah dulu di PT. Di sana diajarin. PT itu tergantung nasibnya masing-masing, berapa bulan untuk terbang ke negara tujuannya. Kita dimanapun itu harus punya etika, siapapun itu. Kalau di Hong Kong ya, di Hong Kong itu setiap majikan, setiap agen, setiap PT itu punya peraturan masing-masing. Tapi peraturan umumnya itu di Hong Kong, menurut peraturan umumnya kayak di imigrasi itu ada. Maksudnya kalau terbang ke Hong Kong, maksudnya tanpa biaya apa-apa, tapi kita potongan, harus bayar potongan setiap bulan, tergantung PT-nya berapa bulan gitu. Dan
Peraturannya kalau di Hong Kong, kalau di interminit itu kita punya hak-hak. Walaupun itu di interminit dalam 1 hari itu punya hak-hak gitu. Kayak kan bukan anaknya yang ngebreak, maksudnya majikannya yang tidak mau itu harus ngasih uang tiket, harus ngasih gaji, dan harus ngasih pokoknya hak-haknya lah. Hak-haknya itu bisa ditanyakan ke agen, ke agent itu. Semua orang tanya sama aku, apakah Hong Kong itu sejahat ini orangnya, majikannya? Tidak. Semua itu menurutku itu tingkah laku pribadi ya. Kita di Hong Kong itu harus punya etika, harus punya adab. Mau melakukan sesuatu tuh harus benar-benar difikirkan dulu, karena di sini itu jika melakukan yang fatal semuanya jadi bubar gitu ya. Kita harus punya etika, jangan sembarangan di sini. Kalau Hong Kong jahat, majikannya jahat, apa cerewet, menurutku itu wajar. Tapi kalau jahat ini jahat dalam hal apa? Kayak jahat itu langsung segera dipulangkan, itu ya memang begitu majikan. Ada yang begitu, ada yang tidak. Kalau masalah cerewet atau apapun itu hal yang wajar. Majikan dimanapun tuh berhak cerewet karena memang yang menggaji. Kalau misalkan majikannya super cerewet, ya memang kita dibayar untuk bersih, untuk masak. Kalau majikan kurang bagaimana, ya wajar majikan marah gitu. Kalau jahatnya ya menurutku menguji mental, karena aku pengalaman juga mendapatkan agent yang jahat dulu. Ini agentnya ada di Banten. Pertama kali aku di Hong Kong, agent itu 1,5 bulan aku nggak diambil sama majikan. Ya aku tekanan batin. Maksudnya itu kerjaan full, bersih-bersih rumah 3 di agent itu sebelum dijemput majikan. Aku dikerjakan beberapa rumah sama agent itu. Ya aku nurut-nurut aja karena aku kepingin nyampe di majikan, kepingin finish. Dan kalau misalkan nih kita di agent, ini menurut etika atau peraturan. Kalau misalkan nih aku pemula membawa teman ke agen, ini misalkan ke rumahnya agen, itu ngomong, ini adabnya. Ini ngomong, sebelum orang itu masuk ke rumahnya agen, ke buildingnya agen, aku ini ngomong dulu sama yang di rumah, Mbak, aku ada saudaraku ke sini, aku ada adikku, aku ada ibuku atau siapapun. Sebelum dimasukkan ke ruangan itu ngomong dulu, jangan langsung dibawa masuk ke dalam. Itu etika, itu adab ya. Kalaupun anak itu tidak tahu adab, tidak tahu etika, misalkan nih bawa orang masuk, walaupun itu ibunya, itu harus ditegur. Ini kan orang pemula, misalkan aku ini pemula, tidak tahu apa-apa, bawa ibuku tak, bawa siapa ke rumahnya itu tanpa pamit. Nah itu semestinya yang punya building itu harus ditegur, harus diperingati. Kamu tidak boleh membawa atau memasukkan orang siapapun itu kalau tidak izin dulu. Semestinya dikasih warning seperti itu. Semua agen seperti itu. Yang aku tahu ya, misalkan itu pemula tidak punya unggah-ungguh, tidak punya malu, tidak punya etika, tidak punya adab, itu ditegur 1 kali. Kamu tidak boleh begini, kamu memasukkan orang itu harus izin dulu. Aku ini tidak tahu kan pertamanya. Aku juga dulu pengalaman, tapi aku izin dulu. Karena kan di PT kita diajarin adab dan etika. Itu gunanya sekolah di PT. Makanya kalau sekolah di PT itu jangan main-main. Harus benar-benar diikuti. Karena di sini ikut orang. Agen itu tidak sama. Tapi yang ngomong kok jahat,
Hong Kong begitu ya, kok emang Hong Kong itu jahat gini-gini. Semua orang punya peraturan masing-masing ya. Itu haknya misalkan majikan, agen itu punya hak masing-masing, mau diapakan itu memang itu haknya majikan sama agen. Tapi itu juga ada peraturannya. Yang aku tahu, jika TKW itu kalau ada masalah, kalau melakukan kesalahan, yang berhak memberikan warning atau yang memberikan tindakan itu biasanya itu majikan dan agen. Tidak boleh pihak ketiga. Misal nih, kalau TKW itu punya masalah apa itu, yang bisa, yang berhak memberikan peringatan, memberikan teguran, memberikan warning, peringatan itu biasanya majikan, agen, dan kepolisian. Biasanya itu. Selain itu tidak bisa, tidak boleh. Sepengetahuan aku seperti itu. Pihak ketiga itu tidak boleh tindakan atau menghukum, istilahnya itu tidak boleh. Yang boleh menghukum atau boleh memberi peringatan pada kita sebagai TKW, baik itu pemula ataupun TKW yang lama, itu biasanya majikan, agen, dan pemerintah lah intinya, kayak imigrasi, kayak kepolisian. Selain itu tidak boleh. Nah, misalkan ini kalau punya masalah dengan tempat, TKW pemula kan nunggu dijemput majikan, itu tempatnya, buildingnya itu milik agen atau di luar agen, itu yang punya building itu tidak berhak biasanya. Tapi kalau yang punya building itu agennya, ya berhak memberi tindakan, memberi peringatan, itu berhak kalau buildingnya itu punyanya agen. Dan kalau itu orang ketiga, misalkan buildingnya itu punya orang lain, bukan punya agen, itu semestinya disuruh keluar saja dari buildingnya itu. Tapi kalau satu rumah dengan agennya, itu semestinya agen yang menentukan. Ini cuma sepengetahuanku saja, karena aku pengalaman juga seperti itu. Dulu ini jahat banget, agenku jahat banget dulu. Semua orang tuh pasti punya kesalahan, cuman harus diperingati satu kali, tergantung nanti TKW-nya itu mendengarkan atau tidak gitu. Ini sepengetahuanku loh ya, jangan bilang sok pinter, enggak, karena sepengetahuanku seperti itu. Yang bisa memberi peringatan, yang bisa menghukum kita, istilahnya menghukum ya, kalau kita punya kesalahan itu, yang berhak memberi tindakan pada kita itu majikan, agen, dan kepolisian atau imigrasi, pemerintahan setempat gitu. Kalau di luar itu, pihak ketiga tidak boleh. Jangankan itu, adiknya majikan atau kakaknya majikan aja memberi tindakan itu katanya tidak boleh. Aku nggak mau mengomentari yang kasus viral ya. Ini hanya memberitahukan kepada teman-temanku semua ya. Hong Kong ini begini, ini belum masuk ke rumah majikan. Ini masuk ke rumah majikan itu bermacam-macam jenis majikan. Ada yang super baik, ada sedang, ada tidak baik, ada yang tidak baik sekali, ada yang cerewet sekali, banyak. Namanya juga ikut orang ya. Kalau mendapatkan majikan atau agen seperti itu, kita harus memposisikan diri. Mungkin kalau aku jadi majikan atau jadi agen, kalau punya anak buah seperti itu, marah juga ya gitu. Tapi kan kita harus punya sisi kemanusiaannya. Kita harus dinasehati dulu 1 kali, 2 kali nggak mempan ya sudah,
Itu kan yang penting sudah dinasehatin. Ini agentku dulu di Wanca itu sangat jahat sekali gitu. Tapi kalau anak buahnya tuh yang datang itu salah, itu di meeting dulu, dikasih tahu dulu. Selanjutnya nggak mau ya dipulangkan atau di interminate, itu terserah semuanya. Ya Hongkong seperti itu guys. Makanya di sini harus benar-benar kuat mental dan jangan pernah malu-malu untuk minta maaf. Karena di sini tuh kita tuh kerja, ingin cari kerja, sadar diri bahwa kita di sini tuh yuk TKW apa ya, buruh migran kita itu, aku ini gitu. Harus punya adab etika lah, gimana sih layaknya sopan santun tuh bagaimana, kita akan diajarin seperti itu. Yang kedua, apakah majikan itu dengan mudah untuk nginterminate atau bagaimana? Biasanya ya kebanyakan majikan ya seperti itu, sesuka-suka dia. Kalau sudah nggak cocok 3 bulan udah dikembalikan ke agent gitu. Tapi kalau agen itu masih kayak nyekolai gitu ya, apa, menasehati kan sama saja menyekolai. Kamu jangan begini ya, kamu jangan begini ya, jangan diulangi lagi ya. Itu agen semestinya seperti itu. Ini tanggapan pribadiku saja, sharing pribadi aku aja. Jangan berpikir Hongkong itu seram, Hongkong itu menakutkan, jangan. Yang penting kita itu toto, awake dhewe ki toto. Maksudnya diperbaiki etikanya bagaimana, adabnya bagaimana. Ya, jangan frontal di negara orang. Jadi TKW itu jangan melakukan sak karepe dhewe. Ojo sak karepe dhewe. Di rantau itu jangan pakai acara sendiri. Maksudnya itu jangan ojo sak karepe dhewe. Ingat loh ya, ini untuk TKW lama atau TKW yang baru. TKW itu harus patuh akan aturan majikan. Selagi itu tidak melampaui batas. Jangan menggunakan benarnya sendiri. Ojo gawe karepe dhewe. Benar itu kan ada 3 ya, ini camkan untuk TKW semuanya. TKW pemula, TKW yang lama pun kayak aku gini harus memahami kata benar. Apa itu? Benar itu ada 3. 1, benar kata Tuhan, benar kata orang lain. Yang sulit diperbaiki itu benarnya sendiri. Jadi jangan gunakan benarnya sendiri gitu. Kalau sudah merasa benar sendiri, kalau sudah merasa paling benar, itu susah untuk dinasehatin ya. Sekali lagi, ojo bener dhewe, bener iku ono telu, bener cari Gusti Allah, bener cari wong liya, bener dhewe. Sing susah iku bener dhewe. Jadi merasa paling benar, kalau udah merasa paling benar ya angel itu ya. Dengarkan omongan orang itu, dengarkan, resapi, dengarkan nasihatnya orang itu, diresapi. Yang baik diikuti, yang jelek kuaan guys gitu. Apalagi pemula, kita harus bener-bener joko, harus bener-bener kita itu punya etika. Kalau memang salah kan ditegur toh, yuk minta maaf ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Namanya juga pemula, tidak tahu apa-apa gitu. Harus tanya, ojo sak karepe dhewe. Kalau sudah masuk ke rumahnya orang, jangan pakai aturan sendiri gitu, jangan. Walaupun itu agennya ramah atau bagaimana, kita harus punya adab, kita harus punya etika.
Ya, tapi agen itu juga harus sering menasehati TKW pemula, harus, karena itu tanggung jawabnya agen. Kan sudah terbang dari PT, berarti kan PT sudah menyerahkan sama agen. Kalau memang punya etika tidak baik, misal nih TKW ini ugal-ugalan lah, masih baru ke Hong Kong, sudah ya-yaan apa ya, wis yes mak yes lah, masih pemula, datang ke Hong Kong, yes mak yes apa, yo mak yo apa ya, kayak wis pengalaman. Itu semestinya agen tuh menasehati, suruh duduk dia, panggil dia, kamu jangan, tidak boleh begitu ya, kamu tidak boleh begitu, kamu di sini pemula, kamu harus belajar etika dan etik, kamu harus punya sopan santun. Itu tugas agen, karena sudah PT melepaskan ke agen, biasanya seperti itu. Tapi ya tiap agen tidak sama, setiap agen tidak sama, setiap agen punya peraturan masing-masing, setiap agen punya hak masing-masing. Bilang lagi, di Hong Kong itu semuanya itu tergantung diri kita pribadi. Jadi agen itu harus punya kemanusiaan sedikit. Gimana ya, banyak lah agen yang jahat, banyak agen yang baik juga banyak. Namanya sudah tergantung diri kita masing-masing. Di negara orang harus bisa membawa diri, harus bisa mengolah pikiran, mengolah sikap, mengolah lisan, itu harus dijaga. Semuanya itu memang, adab itu penting, etika itu memang penting. Agen juga harus punya empati, harus dinasehati dulu gitu, 1 kali 2 kali monggo wis tokno gitu loh guys ya. Sekali lagi, di Hong Kong itu jahat tidak jahatnya, seram tidak seramnya, 1 tergantung diri kita sendiri, 2 tergantung nasib, 3 tergantung mulut. Hati dan pikiran, mulut kalau tidak sinkron, bubar guys. Oke? Cukup sampai di sini dulu pemberitahuan aku tentang lika-liku kerja di Hong Kong. Semoga ini menjadi pengetahuan, menjadi pembelajaran bagi TKW pemula, bahwa attitude dan adab itu penting dimanapun. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.